Jadi kalau nanti ketika sudah di market banyak yang rame-rame mau kembalikan Nagaya, perusahaan lebih senang. Yang masih memegang lebih senang. Ya, saya mau tanya di sini. Ketika nanti banyak yang jual koinnya, siapa yang mau serok di harga bawah? Saya mau lihat tangannya coba. Siapa saja? Banyak ya? Nah, sekarang kita lihat Nagaya. Ya, Nagaya di backup oleh emas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan nanti kita masuk, bukan kalau misalkan, ketika nanti kita masuk market. Ya, ketika Nagaya masuk market. Ya, sebuah koin itu bisa naik dan turun itu gara-gara apa? Demand dan supply, itu tidak. Kalau demand tinggi, supply rendah, harga naik. Kalau sebaliknya harga turun. Simple nggak? Simple ya. Nah sekarang, yang pertama, supply Nagaya hanya ada 50 juta. Itu yang pertama. Berarti dia barang terbatas. Barang langka. Yang kedua, setiap Nagaya Anda itu ada emasnya. Ya, setiap Nagaya Anda itu akan menerima benefit proyek. Sekarang misalkan ya, harga Nagaya naik. Baik ya. Saya nggak mau janjikan naiknya meledak 100 kali lipat dalam waktu 1 bulan nih Pak. Itu agak menyeramkan juga menurut saya. Ya, tapi dia naik deh. Ya, dia naik. Harganya naik ketika masuk market. Pertanyaan saya, mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun di bawah nilai emas yang membackup? Kalau ada yang pernah bilang sama Anda tidak mungkin, tolong kasih tahu saya namanya ya. Saya marahin dia. Ya, yang namanya aset itu pasti ada yang namanya naik turun. Pertanyaan saya, ya tadi kan pertanyaan Bapak kalau pada rame-rame mengembalikan ke perusahaan gimana? Ya, misalkan pada tahap ini emas yang membackup segini, tapi harganya di sini, Anda mau kembalikan? Enggak dong. Ya, enggak dong. Ya. Nah, tapi let's say kita ngomong misalkan emas yang membackup segini, harganya di sini. Anda mau kembalikan nggak? Mungkin. Mungkin Anda mau kembalikan. Boleh nggak? Boleh, silakan. Silakan saja kembalikan. Itu nggak masalah kok. Ya, soalnya Anda ingat ya, alokasi Nagaya untuk emas dan proyek itu berbeda. Jadi dengan emas kita kembalikan, emas ini punya Anda juga. Ya, jadi kalau banyak yang mau mengembalikan, misalkan harga Nagaya drop, banyak yang mau mengembalikan Nagayanya, kita rugi nggak? Perusahaan? Tidak. Anda mau ambil? Ya minimal 5 gram ya. Anda mau ambil silahkan. Malah justru itulah kenapa Nagaya di backup emas. Agar sampai harganya drop, walaupun ya sebenarnya kemungkinan yang sangat kecil ya. Tapi apapun bisa terjadi di pasar. Sampai harganya paling jelek pun minimal koin Anda itu bukan koin kosong. Ada backup emasnya. Mau Anda keluarkan boleh nggak? Silakan. Ya, malah kalau misalkan rame-rame pada mau mengembalikan, berarti apa yang terjadi? Suplai Nagaya berkurang dong. Betul nggak? Suplainya berkurang. Karena ingat, kalau Nagaya dikembalikan, berarti koinnya di burn. Berarti suplainya berkurang. Bulan depan, pertanyaan saya, beda dengan koin tadi yang tidak punya proyek, Nagaya punya proyek ya. Bulan depan proyek masih jalan nggak? Kalaupun proyek rugi, bulan depannya masih jalan nggak? Kalau rugi lagi, bulan depannya lagi masih jalan nggak? Masih. Ya, berarti bulan depan Anda masih bisa terima benefit dong. Harga di sini, ya harga di bawah, orang-orang akan mikir apa? Wah, ini harga diskon nih. Ya, gue beli sekarang, gue serok agar bulan depan gue terima lagi. Apalagi sekarang karena koinnya lebih sedikit, banyak yang mengembalikan. Benefitnya lebih gede dong per koin. Naik lagi gak? Naik lagi. Justru saya merasakan di awal
Ini Pak Yunias saya sudah pernah sampaikan, ini Pak Yunias boleh menambah. Di awal-awal penurunan ini pasti akan terjadi, walaupun mungkin nggak setinggi ini ya. Penurunan itu pasti terjadi di awal. Kenapa? Gara-gara koin Nagaya berpindah dari mereka yang bermental trader kepada mereka yang bermental investor. Orang-orang yang memang beli cuma buat dijual, mereka akan jual dia. Tapi mereka yang paham konsep, ini camkan kata-kata saya ya, mereka yang paham konsep itu siap-siap nampung di bawah. Karena mereka tahu, mereka terima Nagaya di harga diskon. Ya, jadi kalau Anda mau jual, silahkan. Anda mau kembalikan, silahkan. Proyek tetap jalan, malah justru koin berkurang. Yang masih pegang koin senang nggak? Waduh, berarti bulan depan benefit proyek dibagikan kepada koin yang lebih sedikit. Harga naik nggak? Nah, ya. Jadi sekarang Anda paham kenapa saya bilang, kalau Anda mau melihat masa depan, Anda harus melihat ke belakang. Anda lihat ke belakang apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Yang berhasil Anda ambil, yang tidak berhasil Anda buang. Ya, agar kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Masuk akal? Ya, jadi kalau nanti ketika sudah di market banyak yang rame-rame mau kembalikan Nagaya, perusahaan lebih senang. Yang masih memegang lebih senang. Ya, saya mau tanya di sini. Ketika nanti banyak yang jual koinnya, siapa yang mau serok di harga bawah? Saya mau lihat tangannya coba. Siapa saja? Banyak ya? Nah, satu lagi. Ya, menurut Anda kenapa saya dan Pak Yunias tiap hari Senin, hari Jumat sekarang ya Pak ya, voice chat itu hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu saya kadang-kadang masuk, itu cuap-cuap sampai mulut berbusa tentang konsep Nagaya. Ya, karena kalau Nagaya sebagus ini, tapi holder-holder nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu benefitnya apa, nggak ada gunanya. Itulah kenapa fokus kita adalah edukasi. Kita mau Anda paham apa sih yang Anda pegang, koin apa sih benefitnya, apa aja sih. Ya, apakah ini akan berhenti nanti setelah kita masuk market? Tidak. Ya, saya, Pak Yunias, dan teman-teman manajemen tetap komitmen berbagi ilmu, mengedukasi, agar Anda tahu apa yang masuk akal. Jadi kalau misalkan banyak yang mengembalikan, banyak yang jual, bermasalah nggak Nagaya?